Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Lisegi channel semua, kita sekarang kembali pada sosok Pak Harto, Presiden Indonesia yang oleh banyak kalangan dipandang sebagai pemimpin terbaik sepanjang sejarah Indonesia, terutama dalam bidang pembangunan ekonomi. Kebijakannya dalam bidang pertanian misalnya telah membuat Indonesia menjadi negara swasembada pangan sejak tahun 1984 hingga 1 dasawarsa lebih sesudahnya. Kebijakan-kebijakan pembangunan itu sudah selayaknya diikuti oleh pemimpin-pemimpin Indonesia berikutnya. Namun agaknya selama ini para pemimpin Indonesia setelah Pak Harto belum mampu atau belum mau mengikuti jejaknya, mengikuti pikiran-pikiran besarnya dan mengikuti program pemerintahannya yang baik-baik. Oleh karena itu diharapkan kepada Pak Prabowo Subianto, Presiden terpilih yang akan memimpin Indonesia 5 tahun ke depan, untuk dapat mengikuti pikiran-pikiran baik dan besarnya Pak Harto. Lantas pemikiran dan kebijakan besar apa saja dari Pak Harto yang layak untuk diikuti oleh Prabowo Subianto di kepemimpinan yang akan datang? Yuk kita ikuti video ini sampai tuntas. Sejak kita melaksanakan pembangunan pelita pertama sampai pada pelita kelima, dalam rangka pembangunan jangka panjang yang pertama, di mana kita ingin membangun suatu landasan yang kuat untuk melanjutkan daripada pembangunan dalam bidang ekonomi, adalah industri yang kuat dengan pertanian yang tangguh. Pertanian kita dahulukan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah untuk memenuhi kebutuhan pangan daripada kita yang penting, maupun juga meningkatkan pendapatan daripada para petani. Kita melakukan usaha-usaha intensifikasi dan lain sebagainya. Untuk melaksanakan keseluruhannya itulah kita utamakan membangun koperasi-koperasi di pedesaan yang kita kenal dengan koperasi unit desa. Kita utamakan daripada koperasi unit desa. Untuk beberapa desa kita punya 65.000 desa. Ini harus kita gabungkan sedemikian rupa sehingga mereka tergabung desa satu dengan lain yang merupakan satu kekuatan ekonomi, kemudian lantas bergerak bersama dalam wadah koperasi, hingga koperasi unit desa merupakan wadah kegiatan ekonomi daripada pedesaan itu. Karena itu unit-unit yang kita utamakan pada waktu itu adalah apa? Ya, unit untuk menyalurkan sarana produksi pertanian. Unit yang kita utamakan adalah mengenai unit simpan pinjam untuk pergidan, maupun juga daripada unit processing sama marketing. 3 unit itulah yang penting, karena memang ternyata juga dengan kelancaran daripada itu peningkatan produksi bisa kita utamakan. Akhirnya 84 kita bisa swasembada beras, dan sampai sekarang bisa mempertahankan daripada swasembada beras. Bank Dunia mengatakan bahwasanya tidak perlu segera membangun pabrik pupuk karena di pasaran sudah ada, dan mereka pada waktu itu adalah memperhitungkan apakah rakyat Indonesia itu akan bisa menyerap teknologi penggunaan pupuk karena pendidikannya itu masih rendah, karena mereka mengambil contoh seperti India yang pendidikan lebih tinggi, artinya lebih maju, toh tidak bisa sukses. Saya mengatakan ya barangkali India demikian. Akibat daripada penjajahan, rakyat Indonesia memang demikian, pendidikannya belum tinggi. Tapi bukan berarti bahwa rakyat Indonesia itu bodoh, itu hanya caranya daripada mendidik saja. Kalau mendidiknya itu dengan teori dan sebagainya tidak akan bisa. Tapi rakyat kita diberi contoh itu dengan template-template, mereka itu akan mengetahui, meniru, sehingga akan cepat untuk melaksanakan. Terus pada waktu itu Bank Dunia tidak setuju kita memprioritaskan untuk pembangunan pabrik pupuk itu, tidak setuju, agar supaya membeli saja. Saya mengatakan di antara lain adalah perusahaan kita ya sekarang masih bisa membeli itu karena masih banyak produksinya. Tapi kalau kita itu ketemuan oleh dunia bahwa sangat tergantung pada mereka,
hanya jadi pasaran saja. Pada suatu saat harganya akan dinaikkan. Karena itu kita harus segera membangun untuk melepaskan ketergantungan kita dengan negara-negara penghasil daripada pupuk. Apalagi bahwasanya mutlak pertanian harus kita sukseskan untuk menghasilkan daripada pangan tersebut. Ini daripada apa yang telah kita lakukan. Terus tidak seluruhnya daripada pertimbangan Bank Dunia itu benar, itu sebenarnya tidak. Itu ternyata kita mempunyai pendirian yang tetap kuat, dan karena memang juga mempunyai landasan pemikiran yang lain itu daripada ahli-ahli daripada Bank Dunia. Kita melaksanakan transmigrasi dalam rangka lebih meningkatkan pendapatan daripada transmigran, sehingga pendapatannya tersebut akan bisa mencukupi kebutuhan daripada hidupnya, baik daripada kebutuhan pangannya maupun daripada kebutuhan non-pangan. Di sampingnya itu juga tidak hanya para transmigran, tetapi penduduk asli juga harus bisa meningkatkan pendapatan dengan cara-cara bercocok tanam, sebagaimana saudara-saudara yang baru datang karena telah berpengalaman kemudian meniru. Nah, disinilah akan mendapatkan pula daripada tambahan penghasilan melewati bercocok tanam sesuai apa yang dilakukan oleh para transmigran ini. Saya harapkan agar supaya pembauran, artinya kerjasama, benar-benar bisa dilaksanakan. Kewajiban daripada para transmigran tidak hanya untuk dirinya, tapi juga supaya mengajak kepada penduduk asli sedemikian rupa sehingga mereka pula bisa akan menambah produksinya, yang berarti pula akan menambah penghasilannya tersebut.